Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Putra, NIM 250, jurusan manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Beberapa faktor penyebab perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi mulai terjadi. Yang kedua, perdagangan kekayaan sumber daya alam. Kondisi alam pada masing-masing negara cukup berbeda. Hal ini membuat sebuah negara harus melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang ketiga, kebebasan ekonomi. Dengan adanya kebebasan ekonomi membuat sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Adanya transaksi jual beli antara negara meningkatkan devisa negara. Kebebasan ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar bersaing di pasar internasional. Macam-macam perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. 2. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. 3. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Yang keempat, konsinyasi atau konsignment. Transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mampu dijual dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Macam-macam perdagangan internasional. Yang kelima, PKDDL merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreements dengan suatu negara. 6. Border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Perdagangan ini dapat terjadi dengan cara 7. Sea border crossing, perdagangan antara negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara merupakan laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. 8. Overland border crossing, perdagangan antara negara yang melewati lintas batas darat.
Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara, merupakan daratan yang dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Teori perdagangan internasional. Secara umum terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu yang pertama teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Ilustrasi akan diberikan pada tabel di bawah ini. Ini contoh tabel. NB, karena negara A memiliki efisiensi dalam memproduksi buku, sementara negara B memiliki efisiensi dalam memproduksi pensil, maka perdagangan antara negara A dan B akan memberikan keuntungan jika A menjual buku dan B menjual pensil. 2. Teori keunggulan komparatif. Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut dapat dilakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Ilustrasinya akan dibahas pada tabel berikut ini. NB, jika kita lihat pada dasarnya negara A memiliki keunggulan baik dalam produksi pensil maupun buku. Meskipun demikian, biaya relatif pensil yang diproduksi di negara A lebih besar dibandingkan negara B, atau satu pensil di negara A sama dengan 2 buku di negara B. Sementara satu pensil di negara B sama dengan 1 buku negara B. Oleh karenanya, negara A dan B dapat melakukan perdagangan dengan A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Manfaat perdagangan internasional: 1. Sebagai sumber devisa negara. 2. Mendorong alih teknologi. 3. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisien produksi. 4. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengkonsumsi kurma maupun tidak dapat tumbuh di Indonesia. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Penghitungan neraca pembayaran. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Namun sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Tujuan penyusutan neraca pembayaran. 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui aliran sumber daya antara negara. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.